Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam. Saya berharap dan berdoa agar kita semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Selamat bertemu kembali dalam acara Good News pada malam hari ini. Sebelum kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita semua akan masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk malam hari ini, dan pada malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami menerima kembali kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Bapa Roh Kudus akan memeliharakan kami, memberkati kami, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga sidang jemaat yang mendengarkan pada malam hari ini. Agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua dan tidak berlalu begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di pertengahan minggu ini saya percaya kita semua perlu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Apalagi dalam keadaan situasi yang sangat sulit hari-hari ini. Kita semua tahu dan merasakannya. Tidak ada terkecuali satu orang pun yang terluput dari korban dari pandemi ini, dari kesulitan ini. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana kita sekarang tahu akibat dari pandemi ini, kita semua mengalami kesulitan, meninggalkan kesedihan, meninggalkan kesulitan, meninggalkan kesusahan, dan juga sakit, penyakit yang begitu sakit ya saudara. Tapi pada malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan kita takut. Kita harus ingat akan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Ya, ada dalam firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu. Jangan kamu bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, ayat ini sedang menekankan kepada kita, mengingatkan bahwa yang bicara ini Tuhan loh, bukan manusia. Kalau Tuhan yang mengatakan semua, maka kita tidak perlu takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang bingung akibat dari pandemi ini. Banyak orang mengalami kehilangan anggota keluarga mungkin yang dikasihinya, kehilangan pekerjaan, kehilangan pencaharian, mata pencaharian. Kita bingung apa yang harus kita lakukan hari-hari ke depan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau mengatakan dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan yang menyatakan bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selalu mengatakan kepada kita, jangan takut dan khawatir. Kita akan membaca Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa hidup kita ada dalam kendali Tuhan? Karena yang pertama, kita adalah ciptaannya. Tuhan menciptakan kita dengan begitu dahsyat. Dikatakan dalam ayat yang ke-13, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan menciptakan kita pribadi lepas pribadi. Tidak secara massal seperti kita memproduksi sebuah barang di pabrik sama semua rata. Tetapi Tuhan menciptakan kita secara pribadi. Jadi Dia tahu dan mengenal setiap pribadi kita yang meskipun berbeda-beda.
namun Tuhan sangat mengenali kita. Dan oleh sebab karena Dia yang menciptakan kita dengan tangannya sendiri, Dia menenun kita dengan tangannya, maka Dia sangat menghargai kita. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika seorang ibu membuat sebuah karya, yaitu mungkin menunun dan menyulam sebuah kain dengan benang, akan dibuat mungkin bunga atau binatang, hewan gitu ya, pasti akan melakukannya dengan hati-hati. Misalnya streaming gitu ya, membuat streaming, maka kita akan membuatnya dengan hati-hati supaya tidak salah menusukkan jarum ke dalam kain itu, sehingga kita akan mendapat hasil yang begitu indah menurut pola yang sudah ditetapkan. Nah, demikian juga Tuhan, Dia sangat memperhatikan kita, Dia sangat menyayangi kita. Oleh sebab itu Dia menciptakan kita dengan begitu dahsyat, dikatakan begitu dahsyat ya, begitu indah. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, kita adalah ciptaannya, maka Tuhan mengendalikan hidup kita. Yang kedua kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, betapa Tuhan itu mengasihi dan menyayangi kita. Dikatakan di sini ya, di ayat yang pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Menyelidiki dalam bahasa aslinya itu adalah mencari dan mendapatkannya, gitu ya. Nah, kemudian juga dikatakan dalam ayat yang kelima, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganku di atasku. Ya, kemudian ayat yang ketujuh, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, ya. Kemudian ayat ke-10, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa kita tuh dipelihara Tuhan dari depan, belakang, atas, dari setiap lingkaran. Seperti seorang orang tua, ayah atau ibu menjaga anaknya yang masih kecil itu ketika bermain di sebuah taman, maka dia akan terus memperhatikan dan melihat anaknya, jangan-jangan anaknya sampai celaka. Ya, dipeliharanya, dijaganya dan sedemikian. Demikianlah Tuhan kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika Dia sudah menciptakan kita, tidak kemudian dibiarkan saja begitu saja, tetapi Tuhan merencanakan segala sesuatunya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, matamu melihat selagi aku baka anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah diciptakan, kemudian Tuhan sudah merencanakan hari-hari ke depan di mana kita belum melaluinya. Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang baik, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, sudah ditulis di dalam kitabnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita menyadari akan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 139, kita memahaminya dengan baik dan betul, maka tidak ada alasan buat kita ya untuk merasa takut dan khawatir. Nah, sekarang mungkin kita menghadapi ke depan, apa yang harus saya lakukan? Kita tidak tahu, karena kita adalah manusia penuh dengan kelemahan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita bertanya, tugas kita atau bagian kita adalah kita bertanya kepada Sang Pencipta. Apa yang harus saya lakukan? Kita belajar dari seorang Raja Daud, di mana dia selalu bertanya dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap apa yang dihadapinya, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Walaupun hidupnya jatuh bangun, tetapi hidupnya terpelihara Tuhan. Dia kerajaannya dikokohkannya sampai 40 tahun. Sungguh luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ke depan, usaha apa yang akan saya jalani, pekerjaan apa yang saya akan jalani, ya mungkin anak-anak muda, jurusan apa yang harus saya ambil dalam kuliah saya, dan sebagainya, banyak hal yang harus kita tanyakan. Bertanyalah kepada Sang Pencipta, sebagaimana produk sebuah barang, Bapak Ibu, selalu ada buku panduannya.
Ya, buku panduan itu memberitahukan kepada pemakai bahwa inilah cara memakai barang-barang ini. Inilah caranya on off. Ini caranya menjalankannya. Dan kalau kita menyalahinya aturan itu, maka produk yang kita beli itu tidak akan jalan, mungkin bahkan rusak. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, buku panduan kita adalah firman Tuhan. Buku panduan kita adalah Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan ke depan? Minta hikmatnya agar supaya kita dapat menjalani hidup hari-hari ke depan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, buku panduan hidup kita adalah firman Tuhan. Buku panduan hidup kita adalah Alkitab ini. Mari kita bertanya, ya, sebagaimana Daud mengatakan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu adalah sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Daud selalu bertanya, maka hidupnya dipelihara Tuhan. Hari-hari ke depannya penuh dengan sukacita. Hari-hari ke depannya penuh dengan hikmat senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga itu menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, yang sungguh-sungguh sangat menguatkan kami. Memberikan kepada kami ya Tuhan penghiburan dan kekuatan ketika kami menghadapi kesulitan, masalah dan percobaan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Sebab Engkau selalu membuka tangan-Mu bagi kami semua, siap menolong kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan sidang jemaat ke gereja Betel Tabernakel Keluarga Kristus dalam hari-hari ke depan. Kau berkati keluarganya ya Tuhan, usaha pekerjaannya semuanya Tuhan, bahkan kehidupan rohaninya Tuhan terus pelihara agar kami memiliki iman yang kuat dan tetap setia mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love.